Oke guys, balik lagi di Pet Parrot Academy. Video atau konten seputar edukasi tentang parrot. Bos, Ya. ini tentang penyakit manusia, bukan penyakit burung. Jadi gini nih, orang yang punya penyakit asma itu katanya kan nggak boleh nih pelihara parrot nih. Jadi kalau aku bilang sih harusnya boleh ya. Nah, parrot apa yang nggak boleh, parrot apa yang boleh? Maksudnya jenisnya ya. Jenisnya ya. Iya, kalau penyakit asma kan berarti kan ada gangguan pernafasan di manusianya, ya kan? Jadi parrot ini kan ada berbagai jenis itu yang bulunya mengandung debu. Bubuk itu ya, Iya. bedak-bedak itu ya, Iya, powder kayak itu ya. powder. Nah, itu kayak yang ada powder biasanya jenisnya tuh kakatua. Itu mulai dari kakatua yang kecil juga ada tuh, koketil. Koketel itu juga masuk kakatua, guys. Bener, koketil. Itu kayak kakatua jambul kuning. Iya, pokoknya Gitu kan? jenis-jenis kakatua Jenis lah ya. kakatua kebanyakan. Sama kalau yang dari luar itu African Grey. Oh, abri juga itu. African Grey juga ada. Jadi kalau misalkan kita atau ada newbie yang orang baru pengen piara parrot, tapi dia punya sensitif sama pernafasannya, disarankan jangan pilih jenis-jenis kayak kakatu, African Grey, itu nggak bisa. Tapi bisa diatasi nggak sih? Paling kalau mau bisa diatasi ya. Maksudnya tetap iya. memaksa, namanya juga pengen, bos. Iya, tapi gini, bisa, tapi jangan jenis yang itu. Cari jenis yang lebih nggak terlalu banyak debunya. Misalkan kalau burung yang tadinya mau koketil, ya beli sankonur lah. Gitu kan. Itu ada burung apa lagi, kondor-kondoran tuh rata-rata nggak berdebu. Tapi kalau emang dia sensitif banget pernafasannya, piara sankonur atau yellow set konur atau yang lain, ya pakai masker. Pakai masker ya. Ya, pakai masker untuk Meminimasi. meminimasir kan? Meminimasi. Mengurangi. Iya, susah banget. Iya, parah Untuk nih. mengurangi gitu kan. Iya. Bagaimana supaya nanti caranya supaya kita itu terhindar sampai kayak gitu-gitu. Nah, Jadi kita tetap bisa pelihara ya. ya, Tapi ya maksudnya kita tetap menjaga supaya itu debu itu tidak masuk ke pernapasan yang sakit itu gitu ya. Iya, Jadi sama menggunakan masker pakai gitu masker. Pertama itu, kedua ya kita harus rajin juga orangnya itu mandiin burung. ya. Rajin mandiin, rajin membersihin kandang ya. Iya, jadi mandi-mandiin apa segala macam tuh harus, misalkan kayak Afrika harusnya mandi seminggu sekali jadi seminggu 2 kali gitu kan. Nah, kayak gitu. Bang Lai. Paling untuk menguranginya yaitu pakai masker sama mandi. Rajin memandikan ya. Iya. Ya, maksudnya rajin mandi juga jangan setiap hari, jangan. Seminggu Enggak ya? 2 kali aja. Seminggu 2 kali aja ya? yang Itu udah perlu cukup? Cukup. Sama yang perlu dihindari itu sama burung yang banyak mengandung debu, itu harus dihindari juga. Kalau ku dengar ini parrot ini kan tadi kan orang yang nggak boleh karena penyakit kan. Tapi ada juga kadang parrot ini membantu seorang yang punya penyakit loh. Iya, jadi saya pernah ada customer saya, anaknya itu anaknya itu Mengidap. ya mengidap autis gitu kan. Ya, tapi dia kan saya juga kurang paham sih autisnya itu kan katanya banyak berbagai macam Iyalah, maksudnya tipe, tingkat-tingkatnya gitu ya. Kalau dia itu anaknya itu lebih cenderung ke apa ya? Diem. Jadi nggak banyak ngomong, fokus sendirian aja. Menyendiri gitu ya. Iya, akhirnya dibeliin burung. Jadi dia tuh apa ya? Ngajak interaksi si Memancing burungnya. emosional apa gitu ya. Iya, karena kan si burung juga kan, si parrot ini kan kalau ada manusia kan dia justru lebih suka interaksi. Iya, ke karena burung manusia. sosial ya, burung Iya. sosial. Jadi akhirnya diajak ngomong, diajak main. Akhirnya si anaknya itu jadi lebih apa ya, nggak fokus dengan sesuatu hal yang dia pegang. Jadi dia bisa ini itu apa namanya. Saya sih dengar dari si orang tuanya sih katanya
sangat membantu. Sangat membantu ya. Iya. Tuh guys. Jadi buat teman-teman, ini siapa tahu nih kan Ya. kita punya keluarga yang punya menghidap autis atau apa. Kalau di luar negeri kan banyak ini, banyak panti-panti jompo atau juga orang-orang yang sakit kayak semacam kanker, apa itu kan biasanya kan mentalnya mereka kan drop. Betul. Gitu kan, pas itu sama semangat mereka juga kan turun, ya kan? Biasanya kalau di luar negeri itu suka ada kayak semacam komunitas atau apa? Kayak rescue burung gitu. Mereka bawa burungnya tuh ke tempat orang-orang yang pada sakit kanker atau apa gitu kan, untuk apa? Untuk interaksi sama orang. Gitu. Interaksi sama orang, mereka bareng-bareng diajak main apa, jadi kan si orangnya ada semangat untuk apa ya? Ada ya, namanya Ya. kita betul. Kalau kita itu udah sayang itu ya. Contohnya kayak kita ini udah nggak ada lagi tujuan hidup nih, kan gitu kan. Tiba-tiba ada sesuatu atau binatang atau apa hobi gitu yang menjadi bikin kita senang, itu pasti ada harapan Ya, untuk jadi ini gitu, ya, menikmati hidup, iya kan? Kayak Gitu, kan. Banyak tuh kalau di luar tuh ada orang sakit atau enggak, ada juga orang yang ke panti-panti jompo. Tapi betul loh, ini ngebantu juga buat orang yang Yang suka kesepian, yang kan? sepian, yang sendiri, apalagi yang jomblo. Ih, kita juga ngerasain jomblo. Pernah ngerasain jomblo, guys. Tapi memang ngebantu, betul. Iya. Ngebantu. Apalagi kita yang di rumah tinggal sendirian. Nah. Ada bagusnya tuh kita tuh punya binatang peliharaan. Nah, Gitu. kayak Waduh. gitu. Waduh. Sorry guys ya, Bang Le orang sibuk. Kita matiin aja. Oke, Bos, kita lanjut. Ya. Jadi guys ya, parrot itu banyak banget kegunaannya buat di dalam kehidupan kita. Jadi sesuai dengan apanya lah fungsinya ya bos ya. Bener. Jadi ya sebenarnya mereka tuh sama kayak anjing. Jadi mereka tuh bisa difungsikan. Misalkan nih hewan nih buat dipakai buat bersosialisasi. Ya sering-sering dikenalin banyak orang. Gitu Sama kan. kayak anjing gitu kan juga, kalau emang mereka emang fungsinya buat sosialisasi kan banyak dikenalin ke orang. Jadi dia kenal orang banyak itu udah terbiasa. Gitu. Jadi kalau kita ada baiknya tuh punya burung itu atau punya parrot itu ya kita ajak jalan, kita ajak main gitu. Di komunitas gitu, Gitu. kan. Iya, kita ngumpul-ngumpul, kita kalau gathering lah orang sebutnya. Gathering ya, gathering ya. Gathering, jadi kan bisa saling kasih masukan juga gitu kan. Gitu. Kalau ada problem atau apa. Yoi. Nah, gitu. apalagi ini masa corona udah hampir kelar, guys. Sebentar lagi. Udah kelar atau belum sih? Belum lah. Oh, belum. Ya kan makanya gue bilang hampir. Iya, hampir. Nah, jadi mari kita semua berdoa semoga corona ataupun penyakit-penyakit lain itu cepat pergi dari Indonesia ataupun tidak datang ke Indonesia. Amin. Jadi kita tuh lebih sering gathering kayak dulu, kayak 2 tahun lalu kan asik kan, kita datang, kita adain acara ya kan bos ya. Jadi bukan ya, kita nanti kumpulnya bukan cuma untuk parrot aja, jadi ada banyak binatang-binatang lain. Ya kayak aku juga nggak maksain buat kalian itu yang orang jomblo ataupun yang ini buat pelihara parrot, enggak. Tapi aku bilang ya, binatang itu sangat membantu dalam kehidupan kita. Benar. Nah, oke guys, sekian dulu video tentang penyakit yang ataupun parrot yang cocok untuk orang penyakit asma. Nah, oke bos, udah. Oke, thank you. Nah, oke, bye bye.